Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, anak sekalian yang mati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini, pada malam Jumat, ya, malam yang penuh dengan keberkahan. Ya. Kalau sudah masuk malam Jumat, itu sudah masuk hari Jumat. Maka kita berada pada Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik dalam satu minggu. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Kemuliaan tempat ini karena kita mengisinya dengan kebaikan. Kita mengisinya dengan amal ibadah dan kita mempergunakannya untuk amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kegiatan Mabit yang merupakan malam khusus bagi kita untuk membina iman dan takwa kita secara khusus, yaitu mencas kembali ya secara khusus untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah dan meningkatkan ilmu yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Allahumma amin. Salam dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda sekalian umat Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya sangat berbahagia sekali berada di tengah-tengah antum. Ya, memberikan tausiah, memberikan nasihat, memberikan ilmu. Tepatnya itu adalah mentransfer ilmu. Dan tujuannya adalah supaya menjadikan kita pribadi yang berilmu dan mampu mengamalkan ilmu yang kita miliki. Ya, terlebih tadi Ustadz pada saat sholat mendengar imam membaca Quran surah At-Tahrim. Ya, surah yang keberapa? Yang ke-66 dari 114 surah yang ada di Al-Quran. Dibacakan dengan sempurna, termasuk pada surat yang ke-6 dan ke-7 imam membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian dilanjutkan dengan ayat ke-7, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Anda sekalian, hormati Allah Subhanahu wa taala, tepatnya secara singkat saya sampaikan, ayat tadi yang pertama surat yang ke-6 itu menjelaskan tentang tanggung jawab orang tua terhadap keluarga dan anak-anaknya supaya menjaga mereka dari api neraka. Maka orang tua kalian menitipkan kalian di sekolah tercinta kita, SMPIT dan SMAIT Tunas Cendekia. Tentunya tujuannya adalah supaya ya kita semua kalian terjaga atau terselamatkan dari api neraka. Kemudian ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kalian wahai orang kafir, pada saat di akhirat nanti jangan kalian mohon maaf sekarang. Sekarang bukan waktunya untuk mohon maaf. Karena sekarang di akhirat maksudnya itu adalah waktunya sebagai hari pembalasan. Anda sekalian umat Allah Subhanahu wa taala, motivasi tentang Al-Qur'an ya. Ini sangat sering sekali disampaikan. Yang pertama Ustaz akan sampaikan tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Qamar ayat 17. Ya, surah Al-Qamar ayat 17. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Artinya, dan sungguh kami permudah Al-Qur'an itu untuk diingat. Maka adakah di antara kalian yang mau mengambil pelajaran? Anda sekalian berarti Allah Subhanahu wa taala yassarnal Qur'ana lidzikri, dipermudah untuk diingat. Ya. Di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim atau tafsir Jalalain, beliau menjelaskan makna daripada mempermudah mengingat di situ adalah
sahalnahu lil hifdzi wa ja'alnahu ay wa hayya'nahu litadzakkuri. Artinya bahwasanya Allah sudah menjadikan Al-Quran ini sebagai kitab yang mudah untuk dihafal. Untuk apa? Mudah untuk dihafal. Jadi siapa saja yang akan menghafalnya, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi dia. Ya. Wa hayya'nahu litadzakkuri. Dan Allah sudah mempersiapkan Al-Quran ini untuk manusia supaya manusia bisa mengingat Allah. Kemudian anak sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, lanjutannya adalah fahal min muddakir. Ya, maka apakah atau tidakkah ada di antara kalian yang mau mengambil pelajaran? Artinya di sini ada sebuah pertanyaan. Pertanyaan tentang adakah di antara kalian yang mau mengambil pelajaran yang dari apa yang ada dalam Al-Qur'an? Di dalam tafsir tersebut dijelaskan istifham huna bi ma'nal amr. Redaksinya adalah mempergunakan pertanyaan, tetapi maksud dari pertanyaan itu adalah perintah. Perintah untuk kita semua agar bisa menghafal Al-Qur'an. Anda sekarang dimati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ya, kita perhatikan realita kehidupan kita sehari-hari, ya, termasuk kita mungkin pernah lihat di Hafiz Cilik ya di stasiun TV dulu di RCTI ya. Itu kan ada seorang Hafiz masih kecil sekali dengan keterbatasannya ya. Bahkan ada yang keterbatasan pada pikiran dan otaknya. Tapi dia mampu menghafal Al-Qur'an dengan sempurna. Begitu pula ada yang keterbatasan penglihatannya, tapi bisa menghafal Al-Qur'an. Ada yang tidak bisa berbicara dengan baik, tidak bisa melihat, tapi dia bisa menghafal dengan Al-Qur'an Braille. Artinya anak-anak sekalian, itulah sebagai bukti kebenaran dari firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi, yaitu Allah menjamin untuk dipermudahkannya kita semua daripada menghafal Al-Qur'an. Bagaimana dengan kita, antum semua nih anak sekalian, yang pandangannya sempurna, lisannya sempurna, pendengarannya juga sempurna, semua panca indera kita sempurna. Jadi tanpa ada kekurangan, maka dari situlah seharusnya kita ya sebagai siswa-siswi antum yang sempurna yang Allah berikan panca indera, maka lebih mudah untuk menghafal Al-Qur'an. Baik, dong? Anda sekalian hormati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharibi. Sesungguhnya orang yang tidak ada pada dirinya hafalan Al-Qur'an, maka dia bagaikan rumah yang kharib. Tahu rumah yang kharib? Kharib itu artinya rumahnya gelap, tidak ada lampu di dalamnya, kemudian rumahnya hancur, kotor, serem lagi. Pernah lihat rumah kayak gitu gak? Pernah lihat belum? Biasanya tuh kalau di TV tempat yang angker itu kan rumah yang tidak ada penghuninya. Iya, jadi akan rusak rumah itu. Antum berani nggak masuk ke situ? Ya, berani ya? Alhamdulillah. Berani kalau banyak temannya. Kalau sendiri? Insya Allah berani juga ya. Iya. Itu menunjukkan keberanian kekuatan iman antum insya Allah. Baik, anak sekalian mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Imam Zakiuddin Al-Munziri di dalam kitab At-Targhib At-Tarhib, beliau menjelaskan tentang hadis tadi, yaitu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mentashbihkan, artinya menyamakan, ya, menyerupakan atau menyamakan seseorang yang tidak ada di dalam hatinya Al-Qur'an itu seperti rumah yang hancur tadi. Ya.
Orang yang tidak punya hafalan Al-Quran sedikit pun, itu dia bagikan dulu rumah yang rusak, yang gelap. Rumah itu tidak bisa ditempati. Ya. Rumah itu tidak bisa dijadikan tempat beristirahat. Bahkan orang akan takut untuk berada di dalam rumah itu. Maka orang yang tidak ada pada dirinya hafalan Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, maka orang itu akan menjadi keras hatinya. Bahkan dia akan mudah untuk emosi, dia akan mudah untuk amarah, dan seterusnya. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, maka berbahagialah kita semua, dan antum semua ini yang mau dan memiliki motivasi untuk menghafal Al-Quran. Anak sekalian mati Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Ustaz pernah sampaikan ya, Ustaz sampaikan tentang saudara-saudara kita dengan keterbatasannya bisa menghafal Al-Quran dan sempurna. Kenapa tidak? Kenapa kita yang anggota tubuh kita yang sempurna tidak bisa? Ternyata tahu nggak apa yang membedakannya? Itu karena tekad dan kemauan yang berbeda. Ya, karena apa? Tekad dan kemauan yang berbeda. Jadi yang perlu ditanam pada diri hati setiap kita itu adalah harus ada tekad dan kemauan yang kuat untuk bisa menghafal Al-Quran. Anak sekalian mati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah itu mengangkat derajat sekelompok orang dengan Al-Quran ini, dan juga Allah akan merendahkan derajat sekelompok orang karena Al-Quran. Ada yang tahu maksudnya? Kenapa orang bisa derajatnya tinggi karena Al-Quran? Dan kenapa orang bisa derajatnya rendah karena Al-Quran? Ada yang tahu jawabannya? Ada bilang niatnya bagus sekali. Apalagi? Tidak membaca. Oke. Itu jawabannya benar. Dua-duanya benar ya. Jadi anak-anak sekalian, Allah akan mengangkat derajat seseorang karena Al-Quran. Itu karena apa? Karena dia membaca Al-Quran. Ya. Kemudian karena dia menghafal Al-Quran. Kemudian yang ketiga, karena dia mengamalkan daripada isi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak cukup untuk kita baca. Harus kita hafal. Dan Al-Quran itu tidak cukup dibaca dan dihafal, tapi dia harus diamalkan. Anak sekarang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi membaca, menghafal Al-Quran itu tidak terbatas dengan umur. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat ya, namanya Amr ibnu Salimah. Amr ibnu Salimah, seorang sahabat yang usianya masih kecil sekali. Pada suatu saat ya, ayahnya datang kepada Nabi untuk menerima penjelasan tentang syariat Islam. Pada saat ayahnya pulang ke rumah dan bertemu dengan kaumnya, maka ayahnya mengatakan kepada kaumnya tentang sebagian yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata ayahnya? Idza hadara waktu salat, atau kama qala alaihi salatu wasalam, apabila sudah tiba waktu salat, falyu'adzin ahadukum, maka salah seorang di antara kalian harus mengumandangkan azan. Kemudian wal ya'ummakum aqra'ukum li kitabillah, dan yang berhak untuk menjadi imam pada saat kalian sholat berjamaah itu adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jadi mendengar pesan itu ya, orang-orang yang berada di sekeliling ayahnya termasuk di kaumnya itu saling lihat siapa nih di antara kita yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Lihat satu, lihat yang lain. Ternyata yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya siapa? Sahabat yang masih kecil tadi. Siapa? Amr ibnu Salimah. Kemudian beliaulah yang menjadi imam sholat, dan beliau menyatakan pada saat itu wa ana ibnu sittin aw sab'i sanatin. Pada saat itu saya berusia kira-kira 6 atau 7 tahun. Kita berapa umurnya nih?
Hah? Berapa umurnya? Ada yang umur 10 tahun? Hah? Iya. Tetapi anak-anak sekalian, ketahuilah bahwasanya menghafal Al-Quran itu bagi siapa saja. Tidak mengenal umur. Yang masih muda atau yang masih anak-anak dan masih kecil, itu peluang yang bagus untuk mereka menghafal Al-Quran. Karena kenapa? Karena kepalanya itu masih fresh. Yang sudah tua juga, sekalipun sibuk dengan pekerjaan, itu juga bagus untuk mereka menghafal Al-Quran. Karena kenapa? Karena Al-Quran tadi disebutkan di dalam Al-Quran, Allah permudah untuk dihafal. Jadi siapapun bisa menghafal Al-Quranul Karim. Menghafal Al-Quran bukan hanya bisa dilakukan oleh orang yang ada di pesantren. Ya enggak? Zaman Nabi ada pesantren enggak? Enggak ada. Para sahabat bisa menghafal Al-Quran. Ya. Menghafal Al-Quran bukan saja buat mereka yang bisa paham bahasa Arab. Ya. Para sahabat ada yang bukan orang Arab. Salman Al-Farisi misalkan, dari negeri Persia, Iran. Ya. Bisa menghafal Al-Quran dan sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan di Indonesia sehari ini, zaman ini, muncul orang-orang yang menghafal Al-Quran di usia muda. Jadi Al-Quran itu tren loh. Tren sepanjang zaman. Karena sudah dijamin di dalam hadis Rasulullah SAW yang dimana mereka para penghafal Al-Quran itu adalah ahlullahi wa khassatuhu. Mereka sebagai keluarga dekat atau orang yang berada terdekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nggak dianggap dekat sisi Allah? Bukan dianggap aja nih, beneran mau jadi nggak dekat sama Allah? Mau. Antum di dunia aja kita ya, anak sekalian. Itu kalau antum misalkan ngefans ya sama seseorang karena ilmunya, ya, atau karena kemampuannya. Terus antum atau karena apalah kelebihannya. Kemudian antum minta untuk di friends kan ya, add friend ya, di Instagram atau di Facebooknya. Kemudian dia confirm, senang nggak? Senang sekali, karena aku, saya di confirm loh sama dia, bahagia sekali. Itu baru sama manusia, apalagi ini sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak sekalian, ya, untuk menjadi orang yang dekat di sisi Allah, menjadi keluarga Allah, itu adalah hanya satu jalannya, yaitu dengan cara apa? Meng-add friends dengan cara membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran. Paham tuh? Karena sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tentunya dalam menghafal Al-Quran, kita akan membacanya. Ya, kita akan selalu membacanya, tidak mengenal tempat, kecuali di tempat yang diharamkan. Contohnya di mana haram baca Al-Quran tuh? Ya, di toilet atau di kamar mandi. Iya. Kalau di sekolah boleh nggak? Boleh. Di kamar? Boleh. Di rumah? Boleh. Di masjid? Boleh. Di mana saja. Bahkan mereka yang selalu membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, Allah turunkan apa kepada mereka? Allah akan janjikan sakinah. Sakinah itu apa? Kebahagiaan atau ketenangan. Mawaddah ya. Mawaddah itu cinta. Oh, Masya Allah. Iya. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Siapa yang mau nikah? Ani Ali. Masya Allah sih. Bisa terasa semuanya mau, tapi pada waktunya. Iya. Jadi Allah turunkan kebahagiaan, ketenangan kepada mereka. Kemudian Allah turunkan kepada mereka apa? Rahmah, kasih sayang. Kemudian para malaikat akan bersama mereka. Bahkan secara khusus, ya, terhadap mereka yang membaca, mengkaji Al-Quran, Allah akan sebut mereka, ya, di sisinya. Di sisinya. Artinya Allah akan bangga kepada mereka yang membaca dan menghafalkan Al-Quran. Disebut di sekeliling Allah. Di situ ada para malaikat dan makhluk-makhluk yang lainnya. Jangan sekalian mati Allah Subhanahu Wa Taala, dimanapun dibacanya, maka Allah akan memberikan janji yang tadi. Anda sekalian mati Allah Subhanahu Wa Taala, terlebih ya di rumah pertama kalian, yaitu di rumahnya masing-masing. Di sana juga harus membaca Al-Quran, ya, tetap membaca Al-Quran. Karena kalau tidak dibacakan Al-Quran, ya,
Di dalam hadis tuh disebutkan setan itu ya akan kabur atau akan pergi dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Nih rumahnya yang serem-serem, ada nggak rumahnya serem nih? Nggak ada ya? Yang itu tuh, ada. Al-Baqarah panjang Ustaz. Ya kalau nggak bisa sekalian ya separuh-separuh gitu kan. Iya. Jadi bacakan surah Al-Baqarah di rumahnya tuh secara khusus. Atau secara umum bacakan Al-Quranul Karim. Maka setan akan kabur dari rumah yang dibacakan Al-Quran. Karena sekalian berarti Allah Subhanahu Wa Taala terkait tentang rumah yang dibacakan Al-Quran di dalam sebuah hadis secara khusus dari Imam Al-Hakim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya, Inna asdaral buyuti baitun laisa fihi syai'un min kitabillah. Rumah yang paling kecil di sisi Allah, rumah yang paling hina, rumah yang paling rendah di sisi Allah adalah rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan ayat Al-Quran. Nih, siapa yang kamarnya bagus nih? Ada gambar apa di kamarnya? Nah, gil. Ikhwan ada gambar apa? Sam. Ya. Mungkin lagi Piala Dunia, siapa foto siapa? Cristiano Ronaldo. Ya Ahwat, foto siapa? Hah? Puan Maharani. Iya, sambung. Ya. Jadi kalau kamar itu anak sekalian sebaiknya tidak diisi dengan foto dan gambar. Ya. Kalau mau ditempel-tempelkan ya tempelkanlah ayat Al-Quran, pemandangan, atau biarkan dia original. Ya, biarkan dia original. Dan jangan lupa di kamarnya itu selalu baca Al-Quran. Jelas anak sekalian? Anak sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Al-Quran yang jumlahnya berapa juz? Ya, Al-Quran yang jumlahnya 30 juz, yang jumlah suratnya berapa? 114 surah. Kemudian yang jumlah ayatnya berapa? Ya, ada yang menyebutkan 6.666, tetapi berdasarkan Al-Quran riwayat Hafs itu sebanyak 6.236 ayat. Ya, bahkan lebih dari itu menurut tergantung riwayatnya ya. Ya, anak sekalian berarti Allah Subhanahu Wa Taala, dan jumlah kata dalam Al-Quran itu adalah 1.027.000. Berapa? 1.027.000. Siapa yang pernah menghitungnya? Ya, itu pernah dihitung oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi hari ini kita tahu jumlah ayatnya. Ada sekalian mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran itu adalah harus kita memiliki tekad dan kemauan yang kuat. Termasuk juga niat yang ikhlas. Karena tanpa ada niat yang ikhlas, maka apapun amal kebaikan kita, maka dia akan menjadi sia-sia. Antum sholat nggak pakai niat, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Puasa nggak pakai niat, sah nggak? Ada. Baca Al-Quran nggak pakai niat, sah nggak bacaannya? Jadi anak sekalian, kalau Al-Quran itu kita tidak perlu mengatakan nawaitu qiraat Al-Quran ya, saya berniat membaca Al-Quran. Yang penting di dalam hati kita tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa takabur. Karena anak-anak sekalian, Allah mengancam orang yang membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran karena dia sombong, karena dia riya, membaca menghafalnya supaya dikatakan dia orang yang pandai membaca. Dia menghafal karena ingin dikatakan dia orang yang paling banyak menghafal Al-Quran. Itu tidak benar. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang berniat seperti itu. Karena kenapa? Orang yang membaca Al-Quran dan menghafalnya karena dia ingin dilihat dan diketahui oleh orang, ya itu ada di dalam api neraka, anak-anak sekalian. Tempat, ya, sebuah tempat lembah di api neraka, yang neraka jahanam saja itu memohon kepada Allah perlindungan dari tempat itu.
sebanyak 75 kali dalam sehari. Bahkan dalam riwayat 100 kali dalam sehari agar dijauhi agar tidak dekat di tempat itu. Padahal itu cuma neraka, mohon perlindungan dari Allah dari neraka. Mohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Terus siapa yang menempatinya? Itulah yang ditempatin oleh mereka yang tidak ikhlas di dalam membaca dan menghafal Al-Quran, yaitu mereka yang menghafal dan membacanya dengan niatan supaya dikatakan apa, pintar, banyak hafal Al-Qurannya, keren, dan lain sebagainya. Paham dong? Jadi kalau ada di antara kita yang ada niatan seperti itu, maka cepat-cepat beristighfar kepada Allah, perbaiki semuanya. Karena tidak ada kata terlambat dalam kehidupan kita. Anda sekarang berarti Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi ini Ustadz nasihatin kepada antum dan kepada kita semua agar Al-Quran ini menjadi wirid setiap hari kita. Tahu namanya wirid? Wirid itu bacaan setiap hari. Sederhananya, jadikan Al-Quran pertama sebagai surat cinta antum. Surat cinta kepada siapa tapi ini? Hah? Ayo sama siapa? Kepada Allah. Iya. Karena kalau kita melakukannya dengan cinta, dengan kasih sayang, maka kita akan selalu menginginkannya. Ya. Antum kalau mencintai seseorang, selalu ingin dekat sama dia, tidak? Ya, ada yang pernah jatuh cinta? Ya, Ma. Ya, pasti kan semua pernah jatuh cinta kepada orang tuanya, ya enggak? Oh ya dong. Iyalah. Aduh, ini kalau enggak buka nih. Dia ada cinta. Nanti orang tuanya kecewa nih. Semua pasti cinta dan sayang sama orang tua. Wah. Mau jauh nggak sama orang tua? Ada yang mau gitu? Nanti nggak ada ngasih uang lagi. Iya, pasti selalu pingin dekat. Nih, mabit besok pagi pasti pingin cepat pulang supaya ketemu orang tua. Enggak ya? Iya. Iya, jadi pingin selalu ketemu sama orang tua. Itu karena apa? Karena cinta. Atau mungkin antum saking dekat sama teman-teman di sekolahnya, bahagia bertemu mereka, sehingga setiap hari selalu berkeinginan untuk bertemu mereka. Bahkan di hari libur pun ingin cari bertemu mereka. Pulang sekolah ketemu dan main bareng, ya kan? Iya begitu. Jadi menjadikan Al-Quran sebagai surat cinta dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya adalah supaya Al-Quran itu apabila sehari saja tidak terbaca atau terlewatkan dalam sehari kita, maka seperti sesuatu yang hilang. Kita merasa sangat rugi sekali karena terlewatkan. Jadi itu yang harus ada pada diri kita. Setuju nih semua nih? Yo. Setuju kita jadikan Al-Quran sebagai surat cinta sepanjang hidup kita ya? Ya, amin ya robbal alamin. Karena orang dalam Al-Quran itu bahagia loh. Ya, kebahagiaan, makanya tadi bilangnya as-sakinah kan? Bahagia itu selalu bersama Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah sekalian, kita jadikan Al-Quran ini sebagai sedekah dalam setiap hari kita. Ya, sedekah. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-jahiru bil Quran kal jahiri bis sadaqah, wal musirru bil Quran kal musirri bis sadaqah. Orang yang membaca Al-Quran dengan suara jahar, ya, orang yang baca Al-Quran dengan suara jahar maksudnya dengan suara terdengar, ya. Jadi orang yang di samping kita bisa mendengarkannya. Itu bagaikan orang yang ngapain? Yang bersedekah dengan cara terang-terang. Begitu pula orang yang membaca Al-Quran dengan suara sir, ya, tidak terdengar oleh orang lain, itu bagaikan orang yang bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi. Artinya anak-anak sekalian, ya, dengan kemampuan kita, dengan waktu yang kita miliki, baik dalam keadaan sibuk, banyak tugas, banyak PR, ya, ada penelitian dan lain sebagainya, maka selalu sempat membaca Al-Quran, baik itu dengan bersuara ataupun tidak bersuara. Jadi tetap akan bernilai yang baik di sisi Allah, baik suara yang keras maupun suara yang kecil. Paham dong? Ada sekarang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian dengan menghafal Al-Quran, kita akan menjadi sebaik-baik manusia. Ya, ini sungguh sangat sering sekali antum dengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah kalian yang mempelajari Al-Quran dan kalian yang mengajarkan Al-Quran. Ya, kenapa kita harus belajar dan mengajarkan Al-Quran? Karena dari situlah kita akan menjadi apa disebutkan tadi dalam hadisnya, menjadi orang yang terbaik. Nih antum nih yang sudah Al-Qur'annya fasih, Iqra-nya sudah bagus gitu ya. Kemudian yang sudah menghafal Al-Qur'an, itu sebaiknya di rumah mengajarkan adik-adiknya. Ya, nggak punya adik ya? Ya, saya doakan supaya nanti punya adik. Amin ya rabbal alamin. Maunya berapa? 5. Iya. Ya, jadi ajarkan adiknya. Kalau nggak adiknya, ajarkan temannya, tetangganya. Iya, supaya ngapain? Supaya kenapa? Supaya pahalanya itu mengalir loh. Bayangkan nih, anak sekalian nih. Antum kan sudah bacaan Al-Qur'annya sudah fasih ya, sudah bagus ya. Nah, ada teman yang belum bagus bacaan Al-Qur'annya. Antum ajar, gini loh cara baca Al-Fatihah yang baik. Ya, dibacakan Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya seperti Danis baca tadi di imam ya, imam salat. Jadi kemudian temannya itu bisa baca dengan baik dan benar, pahala antum akan mengalir. Dia akan baca paling tidak berapa kali itu dalam salat ya, 5 kali maksudnya dalam salat wajib yang 5 kali dalam sehari semalam, dan setiap rakaatnya kan harus dibaca. Itu pahalanya mengalir dan besar. Ya, jadi anak sekalian, kita jadikan Al-Quran sebagai sedekah yang mengalir yang selalu kita baca setiap hari. Siap ini semuanya? Nah, jadi hiasi hidup kita dengan Al-Quran, ya, penuhi keberkahan hidup kita dengan Al-Quran, dan jadikan Al-Quran selalu ada di dalam hati kita. Paham dong? Kemudian anak sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran ini loh nanti akan jadi syafaat. Tahu namanya syafaat? Iya, syafaat itu penolong, pembantu. Bukan pembantu yang maksudnya yang nyiapin makanan enggak. Jadi membantu kita pada saat kita dalam keadaan tidak mampu melakukan sesuatu. Pada saat kekurangan pahalanya di akhirat nanti, dosanya lebih banyak. Jadi Al-Quran akan datang sebagai syafi'an. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Jadi ini Rasul SAW menyuruh kita untuk terus banyak membaca Al-Quran. Karena kenapa? Al-Quran yang kita baca nanti di dunia ini akan menjadi syafaat di akhirat. Nih, antum nanti nggak bisa nih, Cik, bantu dong Cik, bagi pahalanya. Asal bagi dong pahalanya asal gitu. Nggak bisa nanti di akhir kayak gitu. Atau nanti orang tuanya pengen pahala, Abi minta pahala dong, saya ini kurang nih. Atau Abi ambil dong dosa saya gitu. Nggak bisa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Jadi di akhir itu nanti itu orang sudah sudah nggak peduli lagi sama orang lain. Ya, jadi sudah saya gitulah, anda gitu. Jadi orang dari saudaranya sudah tidak bisa minta tolong, ya, dari ibunya, dari ayahnya, dari anaknya, bahkan sahabat akrab antum di dunia itu nggak bisa minta tolong. Orang yang menjauh, selalu peduli sama dirinya sendiri. Maka pada saat itulah, ada sekalian Al-Quran yang kita baca ini itu akan menjadi syafaat, menjadi penolong, hadir Al-Quran. Ya, begitu pula kalau di dalam penjelasan hadis yang lain, di samping Al-Quran yang menjadi syafaat, juga sholawat kita kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga nanti akan jadi syafaat. Jadi perbanyaklah sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perbanyak daripada membaca Al-Quran.
Ada sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga nih ya di akhirat nanti itu, ini kan motivasi buat kita nih ya. Supaya kita, kalau di dunia kan tadi dapat kebahagiaan, kasih sayang, ya kan? Kemudian ada ketenangan hidup, ya kan? Kemudian di dunia juga orang yang menghafal Al-Quran itu ini ingatannya jadi kuat. Ingatannya jadi kuat. Karena Al-Quran saja yang begitu tebal ya. Dengan ayatnya yang sejumlah berapa tadi? 1.027.000. 1.027.000 itu bisa dihafal dengan mudah. Jadi orang itu akan menjadikan kepalanya itu terasa. Maka di akhirat juga nanti anak-anak sekalian, ya, dengan Al-Quran yang kita baca, yang kita hafal di dunia, yang kita amalkan di dunia, itu akan menjadikan derajat kita semakin tinggi di mana? Di mana yuk? Ada yang tahu? Di mata Allah. Di mata Allah dan tepatnya di dalam surga. Iya. Nanti soalnya begini, Allah tuh bilang sama kita, kamu nih yang baca Al-Quran di dunia, ya. Jadi Iqra wartaqi, ya. Kamu derajatmu tuh di surga, ayo semakin tinggi. Semakin tinggi derajatmu. Ya. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kamu ini derajatmu di surga yaitu adalah tergantung pada akhir ayat mana yang kamu baca. Artinya semakin banyak ayat yang kita baca, maka di surga pun derajat kita akan semakin meninggi. Mau nggak nih derajatnya tinggi di surga? Mau? Yang nggak jawab nggak mau ya? Alhamdulillah. Ya, jadi Ustaz bahagia nih kalau kita mau. Jadi kita bisa saling motivasi, kita bisa saling membantu untuk menghafal dan mengkaji daripada Al-Quran Karim. Baik. Anda sekarang baca Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Rasulullah SAW ya menyebutkan orangnya kita orang beriman yang membaca Al-Quran itu bagaikan utrujah. Tahu utrujah? Jeruk ya. Utrujah itu buah yang gimana? Dia harum sekali. Dan kemudian rasanya manis. Bagaikan utrujah. Buahnya harum dan manis apabila dimakan. Maksudnya apa anak-anak sekalian? Orang yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya, jadi orang akan menjadi indah melihatnya. Orang akan menjadi aman apabila berada di dekatnya. Orang akan menjadi nyaman apabila berada di dekatnya. Ya, jadi anak-anak sekalian, kita katakan tidak ada ruginya orang yang membaca, menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat. Ya, Ustaz akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.